Halo, jumpa lagi di channel Taumat Live. Masih bersama saya Muhammad Arif Taufikin. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan video yang sebelumnya, yaitu soal nomor 4 di Ayo Kita Berlatih 1.2 yang ada di buku paket Matematika kelas 7. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Soal nomor 4, Edward ingin membuat katrol timba air ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oke, kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, di sini yang perlu digaris bawahi yaitu dua meter di atas permukaan tanah dan 3 meter di bawah permukaan tanah. Masih ingatkah di atas itu artinya apa? Nah, di atas artinya bilangan positif. Oke. Kalau di bawah artinya bilangan negatif. Nah, positif ke kanan, negatif ke kiri kalau dalam garis bilangan yang horizontal. Oke, jadi 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, ke sana terus kemudian 3 meter di bawah permukaan tanah. Sini. Jadi kita hitung nih jarak dari sini sampai ke sini. Nah, ada berapa? Cara mudahnya kita tinggal hitung aja langkahnya ada berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aja 5. Berarti panjang talinya itu dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter. Kalau dituliskan dalam bentuk matematikanya yaitu panjang tali sama dengan 2, karena mencari jarak atau mencari panjang dari satu titik ke titik lainnya itu kita kurangi 2 dikurang min 3. Nah, seperti kemarin jika ada dua tanda berdekatan maka harus jadikan satu tanda dengan cara dikalikan 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jawabannya ini. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Dua ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Oke, kita gambar dulu garis bilangannya. Ini kita gambar dari 0 sampai 15 atau lebih juga nggak apa-apa. Yang penting angka yang ada di dalam soal ini termuat di dalam garis bilangan. Kenapa kita fokusnya ke kiri, ke bilangan negatif? Karena ini kata kuncinya tadi 15 cm di bawah permukaan air, 9 cm di bawah juga. Nah, jadi angka-angkanya cuma ada di daerah negatif, di positifnya nggak ada, maka kita gambar garis bilangannya fokus di daerah negatif. Atau kita bisa juga biar nggak terlalu panjang kita bikin skalanya kelipatan 3. Jadi dari 0, 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, terus ke kirinya min 3, min 6, min 9, min 12, min 15, min 18. Seperti itu. Terus tadi kalau ke kiri itu menunjukkan di bawah permukaan laut atau ke bilangan negatif. Itu perbedaan jarak kedua ekor ikan. Tadi satunya di 15, berarti dari sini ke sampai 15. Ini ikan yang pertama.
dia di sini. Terus ikan kedua dari permukaan air dia jalan sampai 9 nih di sini. Ikan yang kedua. Nah, jaraknya dari ikan yang pertama sama ikan kedua dari sini itu berapa? Tuh. Caranya ya kita tinggal hitung aja jarak ikan ke satu sampai ikan kedua itu ada berapa. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 dan 6. Jadi jaraknya ada 6. Kalau ditulis dalam matematika yaitu berarti kita cari selisihnya min 9 dikurang negatif 15. Jadinya min 9. Ini kita kalikan tandanya positif 15 sama dengan 6. Nah, jaraknya berarti 6 cm. Lanjut ke soal yang nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke, ini yang perlu kita garis bawahi lagi. Ada kata-kata di bawah permukaan. Ini juga bergerak ke bawah lagi. Berarti ini bilangannya negatif. Ada negatif 120 sama negatif 60. Kita ilustrasikan dulu pakai garis bilangan. Nah nih, misalkan ini titik 0 ini berarti sebagai permukaan lautnya. Kemudian kapal tersebut menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Dia turun sampai 120. Kalau di bawah ini berarti ini bilangannya negatif. Oke. Terus kemudian dia menyelam lagi ke bawah lagi. Ke bawah lagi sepanjang 60. Nih. 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Kita tinggal jumlahin aja nih. Awalnya 120, kemudian nyelam lagi 60. Berarti dia posisinya di mana? Posisinya berarti sama dengan negatif 120 ditambah negatif 60 sama dengan negatif 120. Jika ada dua tanda berdekatan, kita jadikan satu dengan cara dikalikan. Positif kali negatif hasilnya negatif 60 sama dengan negatif 120 negatif lagi 60. Negatif ibaratkan utang. Utang 120, hutang lagi 60. Berarti hutangnya makin banyak, yaitu 120 sama 60 jadinya hutang 180. Nih, posisi kapal itu berada di negatif 180. Negatif ini bisa diartikan di bawah permukaan laut. Berarti posisi kapal selam adalah 180 meter di bawah permukaan air laut. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Pak Agum memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua Pak Agum mengalami kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Agum mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Apakah Apakah Pak Agum mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Yang B, hitunglah total kerugian Pak Agum untuk bulan ketiga dan keempat. Oke, kita cari dulu kata kuncinya. Bulan pertama
mendapat untung. Untung itu berarti artinya bilangannya positif. Bulan kedua mengalami rugi. Rugi berarti artinya bilangannya negatif. Bulan ketiga dan keempat, bulan ketiga dan empat mengalami kerugian, berarti negatif semua nih. Oke, bulan pertama sama dengan 4 juta, bulan kedua sama dengan negatif 6 juta, bulan ketiga sama dengan negatif 2 juta, bulan keempat sama dengan negatif 3 juta. Oke, ini bilangan-bilangan yang kita punya. Kemudian yang A, apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Dia mengalami untung atau rugi, kita jumlahkan nih. Yang untungnya bulan pertama 4 juta, kemudian ditambah dia rugi 6 juta. Apakah nanti hasilnya positif atau negatif? Kalau hasilnya positif berarti dia mengalami untung, kalau hasilnya negatif berarti dia mengalami rugi. Itu 4 juta positif kali negatif, hasilnya negatif 6 juta. Punya 4 juta dipinjam 6 juta, berarti masih kurang 2 juta. Nah, karena dia negatif 2 juta artinya Pak Agung mengalami kerugian itu. Oke, terus yang B, hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Bulan ketiga negatif 2, karena suruh menghitung total berarti dijumlahkan. Bulan keempat negatif 3 sama dengan negatif 2, ini kita kalikan tandanya jadinya negatif. Negatif 2 negatif 3 sama dengan utang 2 utang 3 lagi, berarti utangnya makin banyak, yaitu utang 5 juta. Ini totalnya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja. Nah, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.